Mari bersama-sama kita katakan, Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku, Dia penolongku, Dia penghiburku. Yesus kau segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatanku. Katakan Yesus, Yesus pengharapanku, Dia penghiburku, Dia penghiburku, Dia penolongku. Yesus kau segalanya. Angkat suaramu, katakan, ku percaya, ku percaya, pertolonganmu nyata di hidupku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu nyata bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Marilah kita membaca kitab Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu.
dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapannya lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya mendapatkan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkau berdaulat atas segalanya. Engkau pemilik hidup kami, Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami aman di dalam Engkau. Kami mengucap syukur atas rencana-Mu yang sempurna, perbuatan-Mu yang ajaib. Kami yang seharusnya binasa di dalam dosa kami, telah Engkau selamatkan, telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Dan pagi hari ini kami berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, menaikkan doa-doa syafaat kami. Ajar kami untuk berdoa Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin mempermuliakan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami, Roh Kudus, Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini. Kami rindu apa yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Katakan, walau sekalipun ku berjalan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku.
Tuhan, Engkau sungguh berharga dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau karena Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang melindungi, menyertai kami. Apapun kondisi kami ya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Jamalah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, ubahlah hati kami, ubahlah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui Alkitab yang kami baca dan hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Luki dan Anneke. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Si Tuhan, kalau pagi ini hari yang baru kita boleh kembali memulai sudah dengan doa pagi membangunkan fajar. Bapak Ibu Saudara, besok tanggal 30 Juli hari Sabtu tanggal merah ya. Besok doa pagi akan libur dan kita akan kembali Saudara untuk doa pagi pada hari Senin ya, tanggal 1 Agustus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema peringatan hari akhir. Peringatan hari akhir. Saya akan mengambil dasar firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nah, pembacaan yang pertama kita akan lihat dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 6, 7 ya. 1 sampai 2 dan ayat 6 dan 7. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyinya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini ditulis saudara sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi di dalam satu hikmat urapan Roh Kudus, ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada Timotius, rekan kerjanya, bahkan yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, dan juga menjadi peringatan bagi kita orang-orang yang hidup pada hari-hari yang terakhir ini. Itu sebabnya saudara kita melihat peringatan yang pertama adalah waspada terhadap kemurtatan. Ya, waspada terhadap kemurtatan. Firman Tuhan berkata, roh dengan tegas. Artinya saudara ini merupakan satu kepastian, pasti terjadi. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad. Saudara-saudara sekalian, jadi tidak mungkin tidak. Itu sebabnya kalau saudara bisa memperhatikan orang-orang pada masa-masa akhir yang dulunya, aduh kok sungguh-sungguh ya melayani. Saudara-saudara sekalian, dampak dari pandemi sekitar 2 tahun ini sungguh-sungguh seperti menjadi satu alat penyaring ya yang sangat ampuh sekali. Ada banyak dari kita yang dulu di awal saudara
berada di baris depan. Mereka melayani, mereka berapi-api, tapi sekarang mereka tidak nampak lagi. Bahkan mungkin sudah tidak kelihatan lagi dalam ibadah secara onsite. Ya, mereka memilih, udah saya tetap ibadah kok. Nah, saudara-saudara sekalian, kemunduran ini tidak terjadi secara tiba-tiba ya, secara langsung, tetapi secara bertahap. Sampai kemudian betul-betul sudah merasakan, loh, ya, kok teman kita ini udah nggak ada lagi nih ya, kita dorong, kita ajak, dan saudara yang lebih parah lagi adalah mereka merasa bahwa mereka masih ada di dalam, maksudnya masih percaya Yesus, oke, ya, masih mendengar firman Tuhan, tetapi saudara-saudara sekalian, api di dalamnya sudah dingin dan mungkin sudah mulai padam. Nah, ini bisa jika dilanjutkan, maka saudara-saudara sekalian, gampang sekali celah itu dimasuki oleh iblis. Firman Tuhan memberikan kepada kita satu peringatan yang tegas, peringatan yang keras, bahwa pada waktu-waktu terakhir Roh dengan tegas mengatakan akan terjadi kemurtatan itu. Bagaimana saudara sampai terjadi kemurtatan? Padahal ini peringatan ini saudara bukan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ini orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Diperingati untuk waspada, kemurtatan itu pasti datang. Mereka dikatakan ada orang yang akan murtad, artinya berbalik sedemikian rupa, mengikuti roh-roh penyesat. Saudara-saudara sekalian, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Begitu banyak saudara mereka yang berkata bahwa Mesias yang Yesus Kristus kita tunggu-tunggu itu bukan itu, tapi sudah ada yang lain. Dengan satu cover yang luar biasa, saudara ya. Mungkin melalui pelajaran kitab Wahyu, akhir zaman. Tetapi kemudian ketika diikuti terus, saudara, ujungnya mereka akan membuka kedok mereka bahwa Mesias itu adalah seorang manusia yang sudah datang. Apakah orang itu ada di Korea Selatan, ya? Apakah ada di negara China, ya? Bahkan ada yang berkata Mesiasnya perempuan ini. Aduh, ya, Mesiasnya seorang laki-laki yang berusia 80 tahun sekian sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, tapi mereka yang sudah ada di dalam sudah nggak bisa keluar lagi. Ya, karena udah digiring sedemikian rupa. Mengikuti roh-roh penyesat. Peringatan Paulus kepada jemaat Galatia dikatakan, seandainya ada seorang malaikat turun, ini kelihatannya datang kepadamu memberitakan Injil yang lain, nah, ya, terkutuklah dia, tolaklah dengan tegas. Sudah suskan, karena Injil sudah tidak bisa ditambah-tambahi lagi, juga kita tidak boleh menguranginya. Orang-orang bisa murtad, saudara, mengikuti roh-roh penyesat, bahkan sampai kemudian masuk kepada ajaran setan-setan, di mana di dalamnya ada tipu daya pendusta. Hari-hari ini, saudara, persaingan di dalam perdagangan juga sangat ketat sekali. Saya mendengar dari dulu, tapi hari-hari ini mungkin lebih lagi untuk orang berlomba-lomba berjuang sudah mencari nafkah. Mungkin mereka membuka depot atau ikut basar jual makanan atau buka toko atau apa saja. Dan rupanya saudara, supaya betul-betul bisa laris, ya, bisa banyak pengunjungnya, banyak pembelinya, mereka memasukkan unsur-unsur magic, saudara ya. Mereka ada seperti pesugihannya, ada seperti mantra-mantranya, mereka datang ke orang pintar atau kepada dukun untuk ditambahi, saudara, sesuatu yang membuat dagangan mereka, usaha mereka menjadi sangat laris. Ya, sementara kalau pesaingnya yang juga tadinya laris, kalau tidak pakai cara-cara iblis seperti itu, maka saudara bisa kemudian usahanya ini bisa bukan cuma redup, tapi bisa hancur. Dan orang berkata, saya nggak lihat tokonya, saya nggak lihat
stand-nya, saya nggak lihat usahanya. Loh, saya ada di sana, nggak ada. Saya nggak lihat. Saya mendengar ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali. Dulu ada jemaat buka satu stand, saudara, jual handphone ya, di satu mall yang memang banyak yang jual handphone. Dulunya rame sekali, tapi entah bagaimana, sampai kemudian betul-betul saudara sangat sepi. Dan ketika pelanggan-pelanggannya dihubungi, loh Tok, saya udah coba cari tokomu, tapi nggak kelihatan, nggak ada, tutup ya. Wah, dia kaget sekali. Nah, rupanya saudara penyaingnya ya yang ada di sebelahnya ini yang tadinya sepi, wah ya dia jadi rame, nah melakukan sesuatu. Tindakan-tindakan saudara yang memasukkan unsur-unsur kegelapan, ajaran setan-setan. Nah, saudara-saudara sekalian, jika kita tidak kuat di dalam Tuhan, saya bilang nggak ada cara lain. Jenis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan berdoa dan berpuasa. Jika kita tidak membayar harganya, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, iblis itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Saudara-saudara sekalian, setan bisa menawarkan kekayaan. Setan bisa menawarkan kesehatan. Setan bisa menawarkan kebahagiaan yang semu. Tetapi saudara, setan itu cara kerjanya, dia kasih dulu. Tetapi bayarnya belakangan. Nah ini saudara ya. Itu sebabnya orang-orang yang terjerat hutang online, saudara harus hati-hati. Aduh, saya terhimpit ini, nggak punya uang. Lalu ada tawaran, ini bisa segera, udah nggak usah pakai apa-apa, langsung dapat pinjaman. Saudara-saudara sekalian, ada banyak anak-anak Tuhan pun terjerat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, peringatan hari akhir ini untuk kita semua. Begitu banyak tipu daya pendusta-pendusta yang kemudian akhirnya menyeret, ya, mengatasnamakan, ya kita nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu fanatik. Ya, kemudian ketika membuka toko, membangun rumah, memulai usaha supaya tidak sial, supaya benar-benar laris dan sebagainya, maka melibatkan unsur-unsur kuasa-kuasa yang lain. Saudara-saudara sekalian, Roh dengan tegas memberi peringatan, mengatakan di waktu-waktu yang akhir yang sedang kita hidupi ini, ada orang-orang yang akan murtad. Itu sebabnya di dalam ayat 6, firman Tuhan mengingatkan kita, yaitu dikatakan supaya kita boleh selalu dididik, haus, saudara, akan pengajaran-pengajaran yang sehat. Nah, saudara, seperti kalau saudara punya anak ya, dikasih makanan yang sehat sama junk food, wah mereka pasti pilih junk food. Kecuali kalau saudara sebagai orang tua sudah membiasakan dari kecil memberi makan kepada anak-anak saudara makanan sehat. Saya beberapa kali ketemu anak-anak ya dari staf-staf, dari hamba Tuhan, saya tanya, ayo ini ulang tahun, saya mau belikan makanan ini, mau pilih apa ini? Langsung saudara jawabnya, pizza. Nggak ada yang pilih, oh mau minta sayur, nggak ada. Ya mau minta oatmeal, nggak, atau apa saudara makanan yang sehat, nggak ada, pizza. Wah, saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah melihat bahwa ini kecenderungan anak-anak di masa akhir ini, mereka lebih suka junk food, ya, bukan makanan yang sehat. Demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan, lebih senang saudara mungkin juga junk food secara rohani, ya, yang memuaskan telinga kita, ya, yang mungkin juga memuaskan jiwa kita secara sesaat, diberi pengharapan-pengharapan yang palsu dan sebagainya. Sementara saudara ajaran-ajaran yang sehat. Contoh saudara ketika kita membaca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mengapa seringkali kita tidak mendapatkan kekuatan baru? Sebab yang kita nanti-nantikan bukan Tuhan. Yang kita nanti-nantikan adalah berkat Tuhan.
Yang kita nanti-nantikan adalah jawaban doa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Begitu jawaban doanya tidak terjadi, apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita mau, sudah yang kita doakan tidak seperti yang kita harapkan. Wah, saudara, kita jadi loyo. Saudara lalu berkata, saya sudah berdoa, saya sudah ikut ini, tapi mana? Nah, saudara lihat ajaran yang sehat. Orang-orang itu harus menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bisa melimpahkan berkat-Nya. Tetapi berkat Tuhan, saudara, tidak selalu seperti yang diharapkan, diinginkan oleh anak-anak Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waspadalah terhadap kemurtatan. Kemurtatan pasti terjadi. Waspadalah terhadap penyesatan. Kita enggak terasa, saudara, ketika disesatkan itu, diselewengkan. Ketika saudara memilih bergaul, saudara, dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, itulah awal dari penyesatan. Siapa teman-teman saudara saat ini? Itu sangat menentukan sekali. Mereka yang senang kepada dongeng-dongeng, tahayul-tahayul, mitos-mitos, cari hari yang baik. Sesuatu saudara selalu ada pantangannya, hati-hati lu, jangan tanam pohon ini, nanti nggak ada rezekinya. Rumahnya jangan kayak begitu. Kamu kalau mau buka stand, buka toko, ikut pasar harus begini, harus begitu, harus ini lu, ada orang pinter ini. Wah, ya, nggak usah kamu yang datang, suruh tukangmu aja, suruh orangmu aja. Kamu nggak usah ikut-ikut, tahu beres. Nanti jualanmu pasti laku, pasti laris. Wah, saudara, ini kalau saudara tidak benar-benar berdiri teguh di dalam iman, kebenaran firman, ajaran yang sehat, maka saudara-saudara sekalian, berapa banyak kemudian penyesatan itu terjadi. Ya. Inilah merupakan peringatan yang pertama, waspadalah terhadap kemurtatan, terhadap penyesatan. Bukan hanya saudara yang ada hubungannya dengan mata pencaharian kita, tetapi juga sudah bukan merupakan rahasia umum ketika orang ingin mendapatkan jabatan. Saudara, berapa banyak yang harus permisi dulu sama mbah ini, mbah itu, kiai ini, kiai itu, ya sebagainya, sudah orang-orang ini, penunggu ini. Kalau enggak permisi dulu sama ini, kalau kita enggak dapat satu pengawalan dari tanda petik roh ini, roh itu, wah, ya, kamu tidak akan bisa bertahan. Nanti ada orang-orang yang bisa menjahati kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya mengapa cobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun, saudara sekalian, 3 macam cobaan itu yang dilakukan oleh iblis, itu menjadi satu patron, satu pola. Iblis akan pakai 3 macam pencobaan itu juga kepada kita. Yang hubungannya dengan isi perut. Ya, ketika Yesus lapar 40 hari tidak makan karena berpuasa. Setan si pencoba datang. Ubah aja, batu itu menjadi roti, kamu kan lapar. Inilah cobaan pertama. Saudara-saudara sekalian yang berhubungan dengan isi perut. Saudara berkata, kalau saya nggak makan masih bisa tahan, tapi anak-anak saya gimana ini? Saya terpaksa ini. Nah, ya, lalu saudara ikuti tahayul-tahayul, dongeng-dongeng, penyesat-penyesat, sampai akhirnya benar-benar saudara merasa, waduh saya udah nggak bisa kembali lagi. Cobaan yang kedua, saudara, ada hubungannya dengan keangkuhan hidup. Ketika setan membawa Yesus ke atas atap bait Allah, kamu terjunkan dirimu aja, bukankah ada tertulis, kakimu akan ditopang kok, malaikat akan menopang. So, bayangkan kalau Yesus ikuti saran setan, dia terjun dan malaikat betul-betul menopang. Wah, dia akan terkenal luar biasa populer, jatuh sedemikian dari tempat tinggi, enggak kenapa-kenapa. Tapi Yesus berkata, Pak, jangan kamu mencobai Tuhan. Sudah, ini adalah ujian pencobaan yang ada hubungannya dengan keangkuhan hidup, supaya orang punya popularitas, supaya tinggi jabatannya, supaya kaya, supaya dihormati orang. Wah, saudara, iblis bisa lu kasih itu.
Tidak sedikit saudara penyanyi-penyanyi ya, yang di luar negeri maupun yang di dalam, siapapun saudara, upaya pekerjaan demi supaya diangkat, supaya mendapatkan satu mendapatkan popularitas yang cepat, rating yang cepat, ya memasukkan unsur-unsur kegelapan. Saya bisa kasih, dia kasih di depan, bayarnya di belakang. Berapa banyak saudara kutuk-kutuk yang terjadi, keturunan pertama, kedua, ketiga, sampai keturunan keempat, dilakukan oleh orang-orang yang karena ingin cepat kaya, karena ingin cepat naik jabatan, karena ingin cepat populer. Sehingga yang harus membayar tagihannya itu saudara, bukan hanya dirinya, tapi anaknya, cucunya, cicitnya, sampai bahkan dikatakan keturunan yang keempat. Saudara-saudara, di dalam transformation class, salah satu itu kita bahas, sehingga benar-benar bukan cuma dibahas, tapi didoakan, dilepaskan dari semua kutuk-kutuk itu. Iblis, saudara, tidak pernah kasih gratis. Enggak pernah. Nothing for free, enggak ada. Semuanya harus bayar di belakang. Pencobaan yang ketiga yang dilakukan oleh setan kepada Tuhan Yesus adalah memperlihatkan keindahan dunia ini. Dari tempat yang tinggi, sudah ketika saya dibawa ke Israel, di satu tempat di mana betul-betul sudah saya bisa memahami betapa cobaan setan ini luar biasa. Bisa melihat dari tempat yang tinggi ini segala keindahan kekayaan dunia ini, kerajaan dunia ini. Kalau kamu menyembah aku, setan berkata, aku serahkan semuanya. Nah, itulah sudah keinginan mata. Tidak pernah puas. Selalu ingin dan ingin lagi. Saudara-saudara sekalian, dan Yesus berkata, ada tertulis, kamu hanya boleh menyembah Tuhan. Itu sebabnya menyembah Tuhan itu harus menjadi satu gaya hidup, saudara. Bukan satu rutinitas, ya udah ini udah harus ibadah lagi, tidak. Tapi itu sudah menjadi kerinduan. Kalau saudara dalam menyembah Tuhan itu tidak punya kerinduan, saudara harus menangis, saudara harus minta, aduh Tuhan, kok udah nggak ada hati lagi sih saya menyembah Tuhan. Saudara harus datang sungguh-sungguh bertobat. Saudara sudah kehilangan kasih yang mula-mula, the first love sudah nggak ada. Coba saudara lihat orang lagi jatuh cinta. Dia ingin saling memuji, dia ingin saling memuja, dia ingin saling memberikan kata-kata yang positif. Tapi kalau kita kepada Tuhan Yesus, sudah nggak ada lagi. Datang ibadah telat-telat, pulang pinginnya cepet-cepet. Ya, saudara-saudara sekalian, ikut doa pagi sambil tidur-tiduran, kadang-kadang udah bablas. Nggak ikut pujian, lagi pujian penyembahan, saudara jalan ke sini, jalan ke sana. Wah, gimana kita bisa memberikan waktu kita yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Kehausan, kerinduan akan Tuhan, itu harus dipelihara, tidak datang otomatis sekaligus. Memuji, menyembah Tuhan nggak bisa disambi, oh sambil ini, sambil tidur, udah nggak mungkin, sudah. Harus fokus benar-benar. Sekarang kita melihat yang kedua. Peringatan yang kedua adalah, saudara, kalau tadi ada waspada terhadap kemurtatan, maka saudara yang kedua adalah perhatikan perintah yang sesuai firman. Perhatikan perintah yang sesuai firman. Mari kita membaca sudah di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Wah, ya. Jadi saudara, di sini kita melihat, perhatikan larangan yang sesuai firman Tuhan. Jadi sudah dikatakan bahwa
pada masa-masa di hari-hari yang terakhir ini, orang-orang ada aja saudara demi supaya kamu kalau mau diberkati, kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau sukses, nah ya itu saudara. Sampai ada larangan apa dikatakan? Larangan ini tidak sesuai firman Tuhan. Larangan untuk jangan menikah, jangan kawin ya. Mereka melarang orang kawin, melarang orang melakukan pernikahan. Saudara-saudara sekalian, merasa bahwa kalau tidak menikah itu lebih suci, lebih kudus daripada yang menikah. Apakah benar demikian? Saudara, di dalam agama atau keyakinan tertentu ada larangan, enggak boleh kawin, karena kawin itu lebih suci. Apakah benar demikian? Coba kita mencek, mengujinya melalui apa? Melalui firman. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ini Paulus lagi ngomong, kalau bisa baik nggak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Lalu kita baca ya di ayat yang ke-7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Sebab kalau nggak kawin orang bisa fokus saudara ya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya suami, harus ngurus suami. Punya anak, masa anak nggak diperhatikan, nggak dipelihara, nggak mungkin juga. Saudara punya istri, ya harus cari nafkah juga untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Nah, jadi Paulus berkata, mengingat waktunya, ya sudah dia di mana dia dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, fokus dia memilih. Kalau bisa semua seperti aku, nggak kawin ini. Tetapi, lagi di sini, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang ini, yang lain karunia itu, yang seorang karunia seperti Rasul Paulus nggak menikah. Jadi kalau saudara ada yang tidak menikah, saudara utuh, ya bukan kurang ini. Saya nggak menikah, ini saya malu, minder, apalagi yang hidup di Asia. Tidak, saudara. Seorang menerima karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini tidak menikah, ini karena konteksnya tentang menikah atau tidak menikah. Yang lain karunia itu menikah. Jadi sama baiknya, nggak ada yang lebih baik. Yang menikah, saudara tidak lebih baik, tidak lebih bahagia daripada yang tidak menikah. Yang tidak menikah tidak lebih suci, tidak lebih kudus daripada yang menikah. Nah, dikatakan saudara di ayat 8, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah. Oh, ayat yang ke-8. Tetapi kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Nah, kalau ada di antara saudara yang tidak kawin, ya udah nggak usah kawin. Ini kira-kira gitu ya. Dan kepada yang udah janda-janda, saya juga heran, ini mungkin Paulus tahu nggak bilang janda-janda dan duda-duda. Ya. Mungkin yang duda nggak kuat ini. Kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti itu. Artinya apa? Ya sudah, tetaplah menjadi janda, nggak usah menikah lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi ya di ayat 9, kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi kembali saudara, ajaran penyesatan ini yang berkata melarang orang kawin. Mengajarkan bahwa tidak kawin itu lebih suci, lebih kudus. Tidak demikian. Jadi kita nggak mau saudara masuk kepada hal-hal yang apa yang firman Tuhan katakan boleh. Nah, iblis bilang ini nggak boleh ini. Apa yang firman Tuhan katakan tidak boleh, iblis berkata boleh ini. Nah, dibalik-balik itu memang spesialisasinya iblis ya, suka memutar balik. Nah, sekarang saudara kalau tadi ini soal kawin tidak kawin ya. Sekarang kita lihat soal makanan. Ada makanan-makanan tertentu nggak boleh dimakan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Coba sih kita melihat ya, apa yang firman Tuhan, kita ujinya kepada firman Tuhan. Kembali kita lihat ayat 3, mereka melarang orang kawin, 1 Timotius tadi ya, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Nah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan
oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, satu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Jangan lupa ayat 5, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tadi saudara, bukan rahasia ya, di restoran-restoran, depot-depot, sudah pergi ke pasar di stand-stand tertentu, makanan-makanan yang laris-laris itu, mungkin saudara mereka sudah pergi ke orang pintar, ke dukun, dan apa, diberi sesuatu supaya menjadi laris. Saudara bayangkan kalau saudara tidak makan dengan didahului oleh doa. Seperti apa saudara? Ya, ada seorang, saya nggak tahu betul apa enggak ya, tapi dikatakan lihat di situ makhluk-makhluk kecil itu, ya, pengikut-pengikut setan seperti meludahi itu makanan-makanan sampai dia udah nggak mau lagi pergi ke tempat itu. Aduh, enggak, saya udah pernah ngelihat itu makanannya itu sebelum dihidangkan itu udah ada makhluk-makhluk itu semua diludahi. Waduh, ya, saya nggak mau lagi katanya. Ya, kalau saudara dan saya nggak lihat, ya udah makan, tapi apa sudah? Berdoa lebih dulu, dikuduskan itu. Tidak ada makanan yang najis katanya ya. Ini kata firman Tuhan. Sementara ajaran-ajaran tertentu memiliki pantangan-pantangan. Nggak boleh makan ini haram. Kecuali kalau sudah mengatakan, oh saya nggak memilih nggak makan ini, bukan karena haram, tapi demi kesehatan. Nah itu motivasi yang lain. Tapi saudara lihat ini, larangan yang diberikan ini tidak sesuai dengan firman. Firman Tuhan berkata apa saudara tentang makanan? Ya, Matius pasal 15 ayat 11. Jadi semua tolok ukurnya saudara bukan karena tradisi, bukan karena budaya, bukan karena pengajaran ini, pengajaran itu, tahayul, enggak saudara. Kita benar-benar ujinya, yang mengujinya adalah firman. Matius 15 ayat 11, firman Tuhan berkata, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, ada suku-suku tertentu makan daging anjing ya. Aduh, kalau saya sayang anjing, saya nggak mau makan sih. Ya. Tapi kalau ada orang makan, firman Tuhan berkata apa? Ya nggak najis. Masuk ke dalam mulut nggak menajiskan, tapi keluar dari mulut. Kata-kata anjing, nah itu yang menajiskan kata firman Tuhan. Mengata-ngatai kata-kata binatang yang lain-lain. Saudara makan babi, ya tidak menajiskan, tapi kalau dari mulut sudah keluar, babi lu, wah itu. Yang masuk tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Itu sebabnya kita jangan terperangkap saudara kepada hal-hal yang lahiriah ini. Yang firman Tuhan katakan boleh, jangan kita bilang tidak boleh. Ayat sebelumnya saudara seperti dikontraskan. Sepertinya Rasul Paulus ini mengingatkan. Apa yang firman Tuhan katakan tidak boleh, terjadi kemurtatan, diputarbalikkan, disesatkan. Ya, sehingga orang menghalalkan segala macam cara. Demi dagangannya laris, demi suaminya supaya sayang, demi supaya majikannya juga bisa memperhatikan, demi supaya bisa naik jabatan, demi supaya bisa bahagia, demi supaya nggak usah dioperasi, saya pergi ke orang pinter, kan ngirit, hemat, cepat, dan sebagainya. Lihat saudara, apa yang tidak boleh, justru setan bilang boleh. Tapi yang kedua, ini seperti dikontraskan, kalau saudara baca, nggak benar-benar menyelami, apa sih hubungannya udah bicara tentang tahayul penyesat, kok turunnya ke bawah soal kawin, mengawin, soal makan, minum. Betulnya ini saudara ingin dibukakan taktik daripada iblis. Iblis ingin supaya manusia sudah sekalian diputar balikan. Yang tidak boleh dengan tegas, setan bilang apa? Sama kepada Hawa. Boleh, semua nggak apa-apa. Ya, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan kaya, kamu akan sukses, kamu akan bahagia, dan kamu akan sehat. Bukankah kesehatan segala-galanya? Wah. Ini saudara, itu yang tadi kita lihat di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua diputar balikan.
Yang tidak penting-penting, saudara, soal makan, minum, soal kawin, mengawin. Firman Tuhan aja bilang tidak baik, manusia itu seorang diri saja. Menikah tidak dosa. Tidak menikah juga tidak lebih kudus. Nah ini sudah ya. Jadi bagaimana saudara solusinya? Mari kita melihat bagian yang terakhir. Bagian yang ketiga kita baca dari ayat 7b sampai ayat 9. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Peringatan yang ketiga, latihlah beribadah. Saudara, kata latih ini berarti ada usaha dari kita, ada perjuangan. Saudara, untuk kita bisa melatih diri kita secara jasmani, olahraga, aduh, kalau nggak dipaksa, saudara ya, males sekali gitu loh. Tetapi saudara, ini kata-kata ini benar-benar memberikan kepada kita satu pemahaman betapa untuk beribadah itu kita harus mematikan kedagingan kita, menghancurkan kedagingan kita. Doa pagi, enak-enak kita peluk guling, ya tidur saudara, oh kita harus bangun, masih ngantuk-ngantuk harus cuci muka, harus on video, sudah bisa memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu harus dilatih, sebab kalau tidak dilatih, ya udah ablas terus. Latihlah dirimu beribadah, baca firman Tuhan setiap hari, aduh. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, ambil waktu benar-benar saudara hanya bersama dengan Tuhan, nggak gampang. Itu sebabnya dianalogikan latihan badani yang terbatas gunanya, bukan tidak ada gunanya, tapi terbatas. Terbatas hanya untuk hidup saat ini aja di muka bumi. Apakah orang yang melatih dirinya secara fisik, saudara, dia akan hidup selama-lamanya? Tidak. Mati juga kan? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, itu terbatas gunanya. Tapi ketika kita melatih diri kita ibadah, itu berguna bukan hanya untuk janji untuk hidup ini, tetapi untuk hidup yang sekarang, tetapi untuk hidup yang akan datang. Ketika saudara melatih diri kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, sudah ikut doa pagi, sudah harus baca, makan lagi firman Tuhan, merenungkannya. Ada aplikasi salah satu yang sangat menolong kita, Happy Bible Club. Saudara, dengan cara itu kita makan, kita menjadi dewasa, menjadi kuat di dalam jiwa kita, roh kita menjadi kuat. Itulah yang akan bisa menolong saudara screening, oh yang ini nggak boleh, ini nggak, saya tolak ini. Kalau tidak ada firman, saya jamin saudara nggak bisa lakukan itu. Saudara akan gampang terbawa angin, terbawa orang berkata, apalagi itu teman baik, orang itu sukses. Harus begini, harus begitu. Nah, tapi begitu hidup saudara penuh dengan firman, saudara akan dengan tegas berkata, oh enggak, saya nggak akan lakukan ini. Oh yang ini nggak apa-apa ini. Kita nggak boleh mistis semuanya, tahayul, enggak, saya tolak ini. Ini saudara maksudnya untuk latihlah diri kita beribadah. Saudara, mari kita buka mata kita. Ibadah mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup hari ini. Sementara tadi saudara iblis berusaha menarik prioritas dan fokus manusia hanya untuk hidup sekarang ini. Supaya kamu sehat, supaya kamu kaya, supaya kamu diberkati, supaya bahagia. Semua itu hanya untuk sekarang. Tapi firman Tuhan bukan hanya memberikan janji untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Perkataan ini benar. Benar, saudara. Dan mari kita menerimanya dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan Ibu Evi Evelyn, Tuhan menjamah, Tuhan normalkan dari diabetesnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga dari Ibu Taslim Linda. Kami doa dalam nama Yesus, biar anak-anaknya satu demi satu, Tuhan mereka diberi hidup yang takut akan Tuhan, dianugerahi kesuksesan Tuhan, kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kami juga berdoa untuk Sisilia, Tuhan, supaya sungguh-sungguh untuk suaminya dipulihkan, rohaninya bisa dipakai Tuhan kembali, melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tobondo Melvin ini, Tuhan Yesus kami berdoa supaya kaki dan tangan kirinya dipulihkan, dikuatkan kembali oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami juga berdoa untuk kerinduan daripada Ibu Murni Manurung supaya suami, anak-anaknya juga boleh sungguh hidup dekat dengan Kristus, bahkan merindukan, mereka juga boleh ikut di dalam doa pagi membangunkan fajar. Tuhan, secara spesial kami berdoa untuk Ibu Lis Chin, Tuhan yang ada di Alameda, Amerika, kuatkan imannya. Tuhan benar-benar supaya semua kuasa-kuasa, kutuk-kutuk penyembahan berhalanya dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Berikan dia kerinduan, Tuhan, kehausan untuk dia berdoa, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan boleh benar-benar dia alami satu perubahan dari dalam kehidupannya. Kami terus berdoa supaya anaknya Davina boleh kembali kepada orang tuanya, dilepaskan daripada penyesatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain, Tuhan, yang ada di California, mereka mengikuti via YouTube, yang ada di New York, Tuhan, mereka yang ada di daerah Tuhan di negara bagian Washington DC, Tuhan, Engkau yang memberkati biar iman mereka bertumbuh juga melalui doa pagi membangunkan fajar. Kami berdoa untuk Ibu Yukar Niadaci, Tuhan, merindukan anaknya hari ini, Tuhan kami sehati berdoa, anaknya akan sidang S2, biar benar-benar Tuhan sertai lulus dengan baik. Berkati juga semua usaha yang ada di rumah, toko bangunannya Tuhan sertai, berkati semua Tuhan keluarganya boleh benar-benar melekat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau perbaharui setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak daripada Ellen Lee, Tuhan, satu demi satu, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar-benar melekat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, studi mereka, masa depan mereka Engkau yang pegang. Tuhan, Engkau yang melihat, membaca satu demi satu nama anak-anak-Mu yang ikut Zoom maupun YouTube ini, Tuhan, apa yang menjadi keperluan hidup mereka, biar kami melekat kepada Kristus. Jika ada di antara kami, Tuhan, yang mungkin sebelumnya tidak mengerti, sehingga memasukkan unsur-unsur kuasa-kuasa yang lain selain daripada iman kami kepada Kristus, ampuni kami. Kami mau bertobat dan kami mau membuang semua Tuhan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau hidup dalam tahayul, tapi kami mau hidup dalam firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai, memberkati. Tuhan, apa yang kami sudah tabur persembahan kami, Tuhan, biar itu menjadi benih, di mana Tuhan sertai berkati kami boleh menuai dengan berlipat ganda. Terima kasih di dalam Kristus, biarlah ada kebahagiaan dalam rumah tangga kami, ada penyertaan dalam pekerjaan, usaha, studi kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.